Bagaimana ceritanya Tuhan yang Maha Esa itu, Tuhan yang bukan manusia dan anak manusia, langit aja nggak muat buat Tuhan, tidak ada yang serupa dengan Dia, Maha tahu, kemudian tidak bisa berubah. Bagaimana ceritanya ketika masuk ke dalam perjanjian baru bisa jadi Yesus? Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sekarang saya kedatangan tamu Mas Regi ini berarti. Iya. Mas Regi ini apa namanya? Kristen berarti. Iya. Kerjanya apa? Saya sih di GKI ya. GKI. Iya. Oh, GKI. Protestan tapi liturginya mirip Katolik gitu ya. Iya, Oh, ya oke. termasuk apa istilahnya? Harus utama ya. Arus utama. Ya apa namanya? Lutheran lah ya kayak Lutheran. Oh ya, kalau ini mungkin Lutheran ya. Iya. Terus apa yang bisa saya bantu di sini nih? Sebenarnya sih mungkin ya seperti yang tadi kita udah prolog ya mungkin tadi sebelum di rolling. Saya sudah sebenarnya kalau dihitung sekarang mungkin lebih dari 1 tahun lah saya belajar tentang, bukan belajar tentang Islam ya, tapi mungkin belajar sebenarnya ingin tahu sih gitu apa namanya, sebenarnya kita untuk mengarah ke Tuhan itu seperti apa sih gitu itu gitu. Nah terus terang aja kenapa saya akhirnya belajar kembali itu salah satu motivasinya itu sebenarnya saya awalnya nonton shortnya Kodondi nih. Short di mana? Ya. YouTube lah. YouTube. Kan lagi scrolling apa tiba-tiba di YouTube muncul Kodondi, waktu itu ngomongin apa ya? Saya agak lupa tuh. Tentang Trinitas. Tentang Trinitas gitu. Itu termasuk shot yang diharapkan apa yang tidak diharapkan maksudnya? Sebenarnya tidak diharapkan sih, tidak diharapkan. Karena saya jujur ya kalau ngomongin soal ya walaupun saya udah sempat coba pengen tahu tentang agama atau segala macam. Mau belajar mengenal Tuhan gitu ya. Iya, lebih ke mengenal Tuhan dan sebenarnya kehendaknya Dia untuk kita sebagai manusia, sebagai ciptaannya ini bagaimana sih kita istilahnya apa ya? Membangun relasi yang tepat lah, kita ngomongnya gitu ya, relasi yang tepat ke atas lah. Kayak pendeta yang ngomongnya. Ya itulah ya. Awalnya gitu. Sebentar. Ya. Mendingan saya pakai, kan karena Regi orang Kristen, jadi kan saya pakai Bible-nya Kristen dong. Iya. Kalau saya keluarin Quran kan nggak langsung percaya. Gitu. Iya. Jadi maksud saya kita bicara dari kitabnya Regi sendiri, gitu kan? Oke. Kalau Regi bilang Regi berpikir gimana caranya mengenal Tuhan dalam, saya tambahin ya, berarti mengenal Tuhan yang benar gitu kan? Iya, mengenal Tuhan konsepnya secara benar dan bagaimana kita membangun relasinya ke atas gitu loh. Sebenarnya itu tuh. Oke, kalau membangun relasi itu nanti mungkin nomor 2 lah ya. Iya, nomor 2. Yang pertama kan kita harus mengenal Tuhan yang benar seperti apa. Betul. Berdasarkan Bible-nya Regi sendiri. Iya. Sekarang kalau kita mencoba sebelum kita mengenal Tuhan nih, kita coba mengenal kitab kita dulu nih maksudnya. Sama seperti saya dulu, ketika saya sebelum pindah atau keluar dari Kristen, saya belajar ulang kitab saya dulu. Ya, yang saya maksud apa? Regi tahu bahwa di dalam kitabnya Regi, ini kan ya, saya pakai yang LAI TB1 nih, terjemahan baru ya. Di dalamnya kan ada yang disebut dengan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Iya, betul. Perjanjian Lama ini dari Kejadian sampai Maliaki, Perjanjian Baru dari Matius sampai Wahyu, ya kan? Apakah Regi pernah mempelajari sejarah daripada tersusunnya kitab ini? Nah, kurang lebih itu saya sih pernah ngelihat ya. Ada kayaknya bagian kayak gini dia waktu itu saya pernah coba lihat bahwa sebenarnya kalau kayak kita ngelihat kitab ini yang saya sudah pelajari itu seperti ini, misalnya contohnya di Perjanjian Baru misalnya ya, kayak Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Ini kan sebenarnya baru apa ya istilahnya menjadi final masuk ke dalam sini itu kan pada apa sih namanya konsili sebelum menjelang konsili Nisea ya kalau nggak salah ya. Kalau konsili Nisea bukan membicarakan Trinitas ya itu ya kalau nggak salah. Ya itu belum Trinitas juga. Oh belum. Konsili Nisea belum ada Trinitas, baru Duinitas. Oke. Kan baru Yesus yang dianggap Tuhan.
Iya. Atau Konsili Nicea. Saya sampai catatan saya banyak banget nih. Waduh. saya catat semua. Konsili Nicea itu baru terkait Yesus hakikat dengan Bapa ya. Betul. Berarti kan belum Trinitas. Betul, itu baru setelah di Konstantinopel ya berarti Roh Kudus. Nah, di Konstantinopel baru Roh Kudus juga dianggap Tuhan. Itulah saatnya Trinitas ditetapkan. Iya itu. Tapi kalau kapan Bible ini final menjadi kitab, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, itu lewat 3 konsili. Pertama konsili Laodicea tahun 364, kedua konsili Roma tahun 380-an, saya lupa 38 berapa. Yang terakhir 397 di konsili Kartago, Afrika Utara. Baru terakhir jadi Bible. Gitu. Iya. Itu sih yang saya coba waktu itu pelajari. Ya saya baca itulah penyusunannya lah. Nah gitu. itu yang perjanjian baru. Tadi kan bilang perjanjian baru. Yang perjanjian lama udah pernah pelajarin belum? Kalau yang saya pernah saking banyaknya saya mungkin baca nggak semua tercatat ya, karena kan yang saya tahu perjanjian lama ini kalau dulu jadi waktu masih di gereja itu dibilang ini adalah Taurat Tuhan lah ibaratnya. Taurat. Tapi kan memang kalau kita mengacu ke Yahudi sendiri ini nggak sepenuhnya Taurat lah ya, kita bilang sih diambil bukan dari kitab Taurat sebenarnya kan, tapi dari tanah ya. Nah gini, kalau nggak salah. Kitabnya orang Yahudi yang disebut dengan perjanjian lama ini, kitabnya itu sebenarnya ini. Nah ini yang disebut dengan Tanakh. Oke. Tanakh ini singkatan. Lebih tebal ya? Sebenarnya sih, ya karena ini mungkin brandnya tulisannya lebih kecil. Tanakh itu singkatan. Torah, Nevi'im, Ketuvim. Yang disebut dengan Torah itu cuma 5 kitab Musa nih. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Yang Nevi'im itu adalah kitab nabi-nabi. Ya, ada Yesaya, Yeskiel, Yoel, Daniel, Hosea, dan sebagainya. Yang Ketuvim itu kitab tulisan-tulisan orang bijak, termasuk tulisan nabi-nabi juga. Ada Mazmur, Kidung Agung, Pengkhotbah, Ratapan, dan sebagainya. 3 kelompok kitab ini dijadikan satu, disebut Tanakh. Nah ini punya orang Yahudi. Disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Berarti hampir 5 abad sebelum ada Yesus. Belum ada Kristen. Ya. Ini ditulis dalam bahasa Ibrani. Ya, ini ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Ini bahasa Ibrani. Isinya ya nama-nama kitabnya dan ayat-ayatnya kurang lebih ya sama dengan yang dimasuk dalam Kristen. Tapi di abad ketiga, nah ini, di abad ketiga, kitab ini yang dalam bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Menjadi ini, Septuaginta. Ya, ini diterjemahkan kira-kira tahun 270 sebelum Masehi. Torahnya 72 hari selesai. Ya, tadi saya bilang ini adalah terjemahan dari kitab ini, ya. Diterjemahkan dari kira-kira tahun 270 sebelum Masehi dalam 2 tahap. Yang pertama hanya yang 5 kitab Musa, ya, yang Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan itu dilakukan dalam 72 hari. Sisanya yang Nevi'im dan Ketuvim itu diselesaikan sampai tahun 132 sebelum Masehi. Jadi cukup lama nih dari 270 sebelum Masehi sampai 132 sebelum Masehi. Ya. 132 sebelum Masehi kan belum ada Kristen. Ya, Yesus pun belum lahir gitu. Nah, yang ini beredar terus nih sampai Yesus lahir, sampai Yesus nggak ada, sampai abad kedua, ketiga, keempat. Ini terjemahannya diresensi sama orang Kristen. Kristen kan ada di abad pertama. Baru di abad kedua, ketiga, keempat ini terjemahannya diresensi oleh bapak-bapak gereja, yaitu siapa? Origen, ya, kemudian Lucian, kemudian Hesisius. Nah, yang Hesisius yang terakhir ini yang menjadi perjanjian lamanya orang Kristen. Yang tadi saya bilang di konsili Kartago, yang ini menjadi perjanjian lama, sedangkan Kristen kan sudah punya kitab sendiri nih, yang perjanjian baru nih. Ini perjanjian baru hanya dari Matius sampai Wahyu, ya. Yang perjanjian baru ditulis kira-kira pertengahan abad pertama sampai pertengahan abad kedua. Ya. Yang ini setelah dipilih-pilih oleh Bapak Gereja juga di dalam beberapa kesempatan. Sebenarnya di Konsili Nicea 325 itu mereka sudah mulai milih
Ya, mana yang dimasukkan dalam Bible. Tahun 397 yang ini jadi perjanjian lama, ini perjanjian baru dijadikan satu. Inilah kitab Kristen pertama kali. Berarti perjanjian lamanya Kristen kan berarti asalnya dari kitabnya orang Yahudi. Nah ya. Terus karena terjemahan yang di perjanjian lama itu sudah diubah-ubah, makanya yang menjadi perbedaan antara ini dan ini adalah kalau yang sudah menjadi kitab Kristen yang Septuaginta jadi perjanjian lama ini menjadi isinya seolah-olah berbicara tentang kedatangan Yesus di perjanjian baru. Tapi kalau ditanya ke Yahudi, ada nggak di sini nubuat buat Yesus? Nggak ada. Jadi ini ada beda perspektif nih, perspektif orang Kristen dan perspektifnya orang Yahudi. Ini sejarah kitabnya Kristen dan Yahudi. Ya, dari situ kita baru bisa membedakan. Ketika sudah menjadi kitabnya Kristen yang seperti Regi sekarang yang ini, ya, yang dari LAI yang udah bahasa Indonesia nih. Karena dulu ketika dijadikan pertama kali kan dalam bahasa Yunani, kemudian diterjemahkan lagi jadi bahasa Latin, jadi bahasa Jerman, bahasa Belanda, bahasa Inggris dan sebagainya, sampai ke Indonesia jadi bahasa Indonesia. Oke? Yang ada di sini kan kalau tadi Regi bilang mau mengenal Tuhan yang benar, berarti kan kita harus memahami apa konsep ketuhanan di dalam kitab ini gitu. Ya, betul. Ya kan? Konsep ketuhanan. Artinya itu Tuhan itu sifatnya seperti apa. Tapi ternyata kalau kita belajar lebih mendalam, konsep ketuhanan yang ada di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, boleh saya katakan berbeda. Yang di perjanjian baru itu pun bisa dibagi lagi. Antara Matius sampai Yohanes dengan surat-surat Paulus. Ini pun beda. Bedanya gimana? Kita bicara perjanjian lama dulu nih. Di perjanjian lama yang disebut dengan Tuhan yang Maha Esa itu jelas ayatnya. Tuhan itu Maha Esa, Tuhan ya kan? Di mana ya? Ulangan 6. Yeskiel juga ada ya. Ya. Ini Regi boleh baca nih. Ulangan 6 ayat 4. Coba bacain. Ya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan kekuatanmu. Oh, ini yang diulang lagi di perjanjian baru ya. Ada Betul. juga ya. Ini nanti diulang sama Yesus di perjanjian baru di Markus 12:29. Nih. Markus sama Matius ya itu kalau nggak salah ya. Ini nih Markus 12:29. Diulang sama Yesus nih. Iya. Hukum yang terutama ya. Ya. Berarti kalau begini kan Yesus mengikuti apa yang dikatakan Musa. Betul. Ya. Iya. Kalau yang di Ulangan 6 ayat 4 dianggap perkataan Musa, yang ini dianggap perkataan Yesus, berarti Yesus mengikuti apa yang dikatakan Musa. Betul kan? Oke, satu, Tuhan itu Maha Esa. Yang kedua, di sini dikatakan lagi, Keluaran dulu nih. Keluaran 9. Ya, atau bilangan dulu deh. Bilangan 23 ayat 19. Ya, oke. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Nah, jadi jelas Allah bukanlah manusia. Saya menggunakan kata Allah karena di sini tulisnya Allah ya. Sebenarnya sih yang benar Tuhan sebenarnya. Tuhan bukanlah manusia. Tuhan bukanlah anak manusia. Oke? Saya keluarin lagi, Keluaran 9 ayat 14. Oke, ini ya. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Oke? Oh, ini pada saat ditulah ke Firaun ya? Ya, keluar dari Mesir ya kan? Ini sifat-sifat Tuhan nih. Berarti Tuhan itu Maha Esa, Tuhan itu bukan manusia, bukan anak manusia. Tidak ada yang serupa dengan aku di seluruh bumi. Jelas ya. Saya bukan lagi di 1 Raja-Raja. Nah. Nih. Tapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Langit yang mengatasi segala langit. Berarti langitnya satu atau banyak? Ya, banyak lah. Banyak. Berarti langitnya banyak. Iya. Langit yang banyak tidak dapat memuat Tuhan. Apalagi bait suci kan.
Iya. apalagi rumahmu gitu. Jelas berarti Iya. di sini juga berarti mengenal Tuhan itu maha besar dong. Langit mengatasi segala langit. Kita langit pertama aja nggak bisa nyentuh. Iya. Kalau nggak muat, berarti Tuhan itu maha besar kan? Saya sedikit menyinggung bandingkan dengan Islam boleh ya? Iya, nggak apa-apa. Kalau dibilang langit yang mengatasi segala langit tidak bisa memuat Tuhan, berarti Tuhannya maha besar. Kita di Islam juga menyebut Allahu Akbar. Allah maha besar. Di Islam kita juga mengenal ada 7 langit, Mas. Besarnya seperti apa? Langit pertama, bumi ada di langit pertama. Ada hadis yang mengatakan bahwa besarnya bumi dibandingkan dengan langit pertama itu seperti cincin dibuang di padang pasir. Seperti apa jadi? Nggak kelihatan berarti kan? Langit pertama tambah bumi dibandingkan dengan langit kedua juga sama seperti cincin dibuang di padang pasir. Berarti langit kedua juga jauh lebih besar daripada langit pertama plus bumi. Begitu seterusnya, Mas. Langit pertama, langit kedua sampai langit ketujuh. 7 langit ya dibandingkan dengan Sidratul Muntaha juga seperti cincin dibuang di padang pasir. Sidratul Muntaha tambah 7 langit tambah bumi dibandingkan dengan arsy-Nya Allah itu juga sama seperti cincin dibuang di padang pasir. Jadi bagaimana mungkin manusia bisa membayangkan besarnya Allah itu seperti apa gitu. Ya, makanya kita menyebutnya Allahu Akbar. Di sini juga disebutkan langit yang mengatasi langit tidak dapat memuat Tuhan. Gitu kan? Jelas. Tadi yang di Keluaran tidak ada yang serupa dengan aku di seluruh bumi. Di Quran kita ada surat Al-Ikhlas namanya. Ya. Ayat pertama mengatakan Qul huwallahu ahad. Katakanlah ya Nabi Muhammad kepada mereka, Dia Allah yang Maha Esa gitu. Allahu Somad. Dia adalah tempat bergantung semua makhluk. Lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad itu artinya tidak beranak dan tidak diperanakan. Kalau tidak beranak dan tidak diperanakan, berarti dia bukan manusia dan juga bukan anak manusia. Sama nggak tadi sama bilangan 2319? Iya, sama. Sama kan? Terus kemudian yang di Keluaran tadi ayat 4-nya bilang walam yakulahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan dia. Tidak ada yang setara dengan dia gitu istilahnya. Sama dengan Keluaran 9:14. Tidak ada yang serupa dengan aku di seluruh bumi. Jadi yang saya tunjukkan tadi itu sudah matching dengan Islam. Di Islam kita juga memahami begitu ya. Saya tambahin lagi. Kalau tadi ada bilang Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, di sini banyak ayatnya. Saya tambahin lagi di Ayub. Nah, ini Ayub. Ayub 9 ayat, oh ini sama nih, Tuhan juga bukan manusia nih. Karena dia bukan manusia seperti aku. Ayub 9:32 ya. Iya. Kalau yang sama kita cepetin aja. Di Ayub yang 37. Nah ini. Ayub 37 ayat 16, coba baca. Ya, tahukah engkau tentang melayangnya awan-awan, tentang keajaiban-keajaiban dari yang Maha Tahu? Berarti Tuhan itu selain Dia Maha Esa, bukan manusia, tidak ada yang setara, tidak ada yang serupa dengan Dia. Terus kemudian tadi apa? Langit tidak bisa memuat Dia. Dia juga Maha Tahu. Oke. Saya tambahin lagi di Maliaki. Mana? Aku Tuhan apa? Tidak berubah. Maliaki 3 ayat 6. Tidak berubah. Oke. Bagaimana ceritanya? Tuhan yang Maha Esa itu, Tuhan yang bukan manusia dan anak manusia, langit aja nggak muat buat Tuhan. Tidak ada yang serupa dengan Dia. Maha Tahu. Kemudian tidak bisa berubah. Bagaimana ceritanya ketika masuk ke dalam perjanjian baru bisa jadi Yesus? Gitu. Ya. Kalau saya sih Sampai di sini kan udah beda nih. iya benar. Ya, saya pertama sih berangkat dari situ cuy, awalnya gitu. Saya tuh sampai ada catatan juga nih. Jadi ini saya baca lagi. Setahun itu saya bukan baca Al-Qur'an ya sih, lebih ke Bible-nya. Sama saya dulu sebenarnya. Baca Bible-nya sendiri sih ya. Ya. Termasuk kurang lebih ada berapa ayat nih? Ada mungkin 90 ayat kali ya, yang bilang bahwa memang Yesus itu bukan Tuhan lah sebenarnya begitu ya. Nah, sebagai contohnya sendiri kan
kalau kita lihat ke pernah saya nonton satu, profesor saya saking banyaknya histori saya isinya gitu ya, kajian-kajian itu kan kalau yang sedikit menyentil saya awalnya semakin semangat belajar itu mencari tahu tuh adalah waktu saya ngeliat videonya, saya lupa, nanti kalau ketemu saya share deh. Boleh ya. Jadi tuh ada beberapa termasuk paper-paper kan, kalau ada yang sekolah teologi atau apa kan, atau kristologi dari di Mesir atau di mana kan, kalau mau S2 atau S3 itu harus ada paper Iya. Saya coba baca-baca itu paper-paper itu. Dapat dari mana tuh tesisnya? Kan itu dipublish. Di akademi ya? Iya, di Akademia Edu, di mana itu saya coba baca. Jadi kan kalau di kepercayaan Kristen itu dibilang Yesus adalah Son of God gitu ya. Son of God. Tapi kalau kita merujuk ke di sini Perjanjian Lama itu sebenarnya banyak bicara soal Son of God ya, karena kalau secara Yahudi Son of God itu kan sebenarnya expression dari Son of God itu bermakna servant of God sebenarnya kan. Servant of God bisa, Servant of God. bangsa yang terpilih bisa, orang soleh bisa. Iya, itu makanya saya begitu melihat itu. Itu adalah terminologinya orang Yahudi. Itu diteruskan oleh Kristen, tapi khusus untuk Yesus, anak Allah itu dianggap sama dengan Allah. Itu bedanya. Padahal di Perjanjian Baru, malah Paulus yang ngomong malah. Kita manusia biasa yang mengikuti ketetapan Bapa, kita juga disebut anak-anak Allah gitu katanya. Iya, betul. Tapi khusus untuk Yesus, dia dianggap sebagai Tuhan. Iya. Nah itu, makanya saya coba membaca, oke, berarti ini sebenarnya apa sih gitu ya. Malah makanya saya sih nggak punya kop salinannya ya, tapi beberapa ada yang mengatakan ya, biasanya kan bikin paper-paper gitu kan orang-orang yang mungkin nggak terlalu percaya Tuhan, jadi tapi ingin belajar secara ilmiah ya, kebanyakan ya. Saya nggak tahu nih, mungkin Pak Dondi punya insight ya. Yang saya tahu sih kalau di dalam bahasa Greek ya, kebanyakan sih kalau yang di sini bilang son itu kan dia pakai bahasa ini, saya catat nih, pias atau paida gitu ya, artinya tuh servant gitu. Tapi atau son in the sense of servant itu yang saya dapat ya. Makanya ketika direferensikan ke Yesus gitu ya, son-nya itu kebanyakan kata-kata di Greek Roman itu. Ya. Bahkan kalau kita cek satu-satu di dalam seluruh Perjanjian Baru khususnya 4 Gospel, Yesus sendiri itu lebih banyak ngomong dia anak manusia, bukan anak Allah. Karena sebutan anak Allah itu memang ya bisa diartikan apa ya, jabatan atau gelar yang berat gitu. Karena bisa untuk suatu bangsa terpilih loh. Bangsa Israel pun bisa disebut sebagai anak Allah. Ya. Adam sendiri juga disebut anak Allah. Efraim malah sebut putra sulung malah. Efraim. Ya kan? Terus di di Perjanjian Baru juga ada beberapa sebutan anak Allah. Jadi artinya sampai anak Allah itu tidak harus Allah itu sendiri. Gitu. Tapi kenapa ceritanya kok Yesus yang disebut anak Allah, dia sendiri yang disebut dia Allah? Mungkin kalau pendeta jawab, karena apa? Karena Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Firman itu asalnya berasal dari Allah, dari Bapa. Karena berasal dari Bapa, dia menjadi manusia, makanya dia disebut Tuhan. Tapi kata Tuhan yang dipakai di Perjanjian Baru untuk Yesus, semuanya menggunakan kata kurios. Iya, bukan theos. Bukan theos. Bapa pakai theos, Yesus pakai kurios. Kurios itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris, Lord. Ya. Kata Lord itu memang bisa ditujukan kepada manusia, bisa ditujukan kepada Tuhan. Tapi kan tergantung konteks orang ngomongnya bagaimana. Kalau Regi pemilik banyak tanah, saya di Inggris saya akan sebutnya Lord Regi. Landlord ya. Landlord atau Lord Regi. Tapi kalau saya nyebut Tuhan, Lord God. Itu. Kalau saya nyebut Raja, Lord King. Jadi Lord ini memang bisa untuk manusia, bisa untuk Tuhan. Tergantung konteksnya ketika ngomong sama siapa gitu. Di Jawa ada kata yang sama dengan Lord, tahu nggak? Kata apa? Gusti. Oh iya Gusti. Oh kayaknya orang Jawa karena ke Gusti Allah. Ya. Ngomong ke raja ya Gusti Raja. Ngomong ke anak raja ya Gusti Pangeran. Tapi kalau nyebut Tuhan yang Maha Esa, Gusti Allah gitu. Ya. Tapi kata kurios yang ada di dalam Perjanjian Baru yang di 4 Gospel oleh LAI diterjemahkannya menjadi Tuhan.
Tapi kalau kurios buat orang lain selain Yesus, diterjemahkan menjadi Tuhan. Itu bedanya. Iya, iya. Ya. Iya, iya. Jadi Nah, kalau kita ngelihat dari konsep ketuhanannya tadi, yang di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru, ini kan sudah beda. Betul kan? Tadi saya bilang Tuhan bukan manusia, Tuhan Esa, Tuhan tidak ada yang setara, Tuhan tidak bisa muat di segala langit, Tuhan tidak berubah. Bagaimana ceritanya tiba-tiba bisa jadi Yesus? Gitu. iya, iya. Ini udah kontradiksi yang sangat besar nih. Gitu. Ya, karena sifat-sifat Tuhan di Perjanjian Lama banyak. Tapi kok tiba-tiba Yesus dituhankan, padahal, nah gini. Padahal di seluruh 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus kan nggak pernah mengaku dia Tuhan. Dia malah ketika diuji sama iblis, Matius 4, dia malah bilang sama iblis, nyala iblis, kamu harus menyembah Tuhan Allahmu. Harus, nggak tepat sih kata-katanya, harusnya Allah Tuhanmu. Gitu. Ya, Yesus nyuruh iblis nyembah Bapa. Gitu. Kenapa kalau Yesus Tuhan dia nggak nyuruh iblis nyembah dia? Ya kan? Itu Matius 4 ayat 10. Matius 13 ayat 57 ngomongnya gimana? Nih, coba ya. tolong baca. Ya. Ini kan perikopnya Yesus ditolak di Nazaret. Yesus ngomongnya begini nih. Iya. Oh iya nih, saya pernah baca. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Ya, kalau Yesus ngomong begitu, ini lagi ngomongin siapa? Iya, pasti ngomongin dirinya sendiri. Nah, Karena itu kan ngomongin diri sendiri. waktu dia kembali ke kampung halamannya di Nazaret, dia ingin berdakwah ya, tapi kan tidak. Kalau dia ngomongin diri sendiri, berarti Yesus di situ ngakunya nabi atau Tuhan? Maka kalau di Nabi kan? perikop ini ya, itu Ya, nabi. Nabi. Ini Yesus yang ngaku dirinya sebagai nabi. Orang lain, orang banyak malah nyebut Yesus apa? Matius 21, 11. Iya. Dan orang banyak itu menyaut inilah Nabi Yesus dari Nabi Nazaret. Yesus. Iya. Nabi Yesus ya, bukan Tuhan Yesus ya. Mas lagi ngopi? Ya. Ngopi ya? Wah, boleh. Mana? Tok? Melisa mana, Tok? Kalau ditawarin boleh. Melisa mana? Oh alah, bisa tolong bikin kopi. Saya ngopi sendiri nggak enak. Oh. Ntar takutnya ngiler lagi-laginya. Iya nih. Iya. Takutnya agak panjang kalau. Ini bisa 5 jam kayaknya nih. Aduh. Ya, sampai di sini Iya, iya. sepaham sama saya. Iya. Karena saya pakai ayat loh. Saya Iya. nggak pakai asumsi loh. Sampai 5 jam aku izin duluan ya. Pulang duluan ya? Jadi aku sampai syahadat ya. Insya Allah. Jangan nitip ke saya, nitipnya ke Allah. Iya. Iya, itu.